Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 7 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa kondisi untuk market XAU-USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan penutupan daripada candle di hari Senin ya, di sini ditutup di candle bearish, tapi pergerakannya tidak terlalu signifikan. Artinya masih dibayang-bayangi oleh pergerakan bullish ya, apalagi di hari Jumat kemarin kalau kita perhatikan terjadi dorongan bullish yang cukup signifikan, ada pembentukan impulsif bullish terjadi dan dorongan bullish ini memberikan dampak di mana gambaran saya ya, karena sudah break di atas area key resisten di 1847.39, gambaran saya untuk XAU-USD ya, selama beberapa hari ke depan sampai dengan akhir Jumat besar kemungkinan menuju wilayah area golden level yaitu 1890.17. Meskipun selepas daripada kondisi target ya, area kenaikan sampai dengan golden level, banyak hal yang perlu kita lihat tentunya ya, khususnya di minggu ini, karena saya melihatnya untuk minggu ini itu banyak rilis news ya yang sudah saya sampaikan di video untuk pembahasan kalender ekonomi minggu ini. Dan yang pertama, malam ini nanti akan ada Fed Powell testifies ya, yang dimana si Jeremy Powell akan bersaksi kepada Senat ya dalam mengambil keputusan untuk tingkat suku bunga di bulan Maret ini atau kelanjutan sampai dengan 2023 ini. Yang tentunya ini pasti akan berdampak kepada XAU-USD ya, karena jika mana keputusan si Jeremy Powell ya, sikapnya mempertahankan kenaikan tingkat suku bunga berlanjut dan sikapnya lebih hawkish, maka akan mendorong indeks dolar akan terjadi penguatan kembali. Dan tentunya XAU-USD akan terjadi penurunan. Anda bisa lihat di tabel sisi kiri ya, di mana Fed Powell testifies ini akan rilis 2 hari ya, selama 2 hari, yaitu hari Selasa malam ini pukul 22.00 dan besok pukul 22.00 untuk hasil akhirnya. Meskipun secara keseluruhan memang sikap atau keputusan ya yang diambil nantinya si Jeremy Powell ini juga pastinya akan melihat data-data yang akan rilis selanjutnya. Dan saya melihatnya di tanggal awal ya, di tanggal 8 Rabu ya, tanggal 8 hari Rabu ini, yang pertama akan ada ADP non-farm employment change. Anda bisa lihat di situ datanya previousnya sebesar 106.000 dan diprediksikan ada kenaikan 197.000. Artinya jika mana data itu sesuai, maka saya perkirakan pasti akan indeks dolar akan terjadi penguatan kembali dan terjadi penurunan pada XAU-USD. Tapi meskipun daripada itu ya, pukul 22.00 berlanjut GLTS job opening yang dimana datanya menunjukkan angka penurunan dari previousnya 11,01, forecastnya 10,55. Maka jika mana data ini diprediksikan sesuai dengan perkiraan, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan kembali. Dan tentunya berdampak kepada XAU-USD akan terjadi kenaikan ya. Dengan posisi selama 2 hari ya, dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 beriringan dengan Fed Powell testifies. Di sini menurut saya ada kecenderungan market akan bergerak konsolidasi ya. Bahkan start hari Senin aja pergerakannya hanya berkisaran antara 13, sekian dolar per troy ounce. Artinya para investor menunggu kebijakan moneter berlanjut ya. Untuk si Jeremy Powell start awal ya, apakah akan memutuskan untuk lebih hawkish atau lebih dovish dalam mengambil keputusan tingkat suku bunga di bulan Maret ini, khususnya di tanggal 22 sampai tanggal 23. Dan jika mana sikap yang dilakukan Jeremy Powell, contoh menaikkan suku bunga hanya sebesar 25 basis poin, maka di situ respon pasar ya atau investor akan melihat si Jeremy Powell lebih dovish dalam mengambil keputusan. Oke ya, jadi pasti akan berdampak kepada
XAU-USD akan terjadi kenaikan kembali dan terjadi penurunan pada indeks dolar. Tapi menariknya nanti hari Jumat ini ya, ada non-farm employment change, ini juga tidak kalah menariknya. Anda bisa lihat ya di sisi kiri tabel, di mana non-farm employment change ini memberikan informasi meskipun data previousnya 517.000 yang terjadi kenaikan di bulan Januari kemarin data rilisnya, kemudian diprediksikan di bulan Februari ya, khususnya rilis di bulan Maret ini menghasilkan angka 224.000. Dan jika mana datanya menguat di atas 224.000 atau 224.000, maka menurut saya kebijakan yang akan dilakukan si Jeremy Powell akan lebih hawkish. Karena apa? Kecenderungan daripada angka lebih tinggi ya, lebih tinggi dari forecast itu menunjukkan inflasi ya masih dibilang membandel ya, atau masih tinggi sekitar terakhir 6,4%, dan ini nanti akan dikhawatirkan karena target daripada si Jeremy Powell adalah menurunkan hingga 2%. Dan maka dengan keputusan nantinya kalau NFP sendiri menunjukkan data yang memanas ya, meningkat, maka suku bunga pasti akan dinaikkan. Dan jika mana suku bunga ini dinaikkan, maka akan berdampak kepada XAU-USD pasti akan terjadi penurunan. Tapi kalau sebaliknya ternyata datanya turun ya di bawah daripada forecast, maka akan menunjukkan sikap daripada si Jeremy Powell pasti akan dovish. Besar kemungkinan hanya dinaikkan sebesar 25 basis point. Nah, ini gambaran saya karena saya melihatnya dari dua data unemployment rate dan non-farm employment change ini pasti akan sangat mempengaruhi selama 1 bulan ke depan, khususnya di bulan Maret ini. Oke ya, secara keseluruhan dari informasi tersebut memang kita harus menunggu aktual kepastian dari data rilis tersebut ya. Karena nantinya akan berdampak kepada pergerakan XAU-USD yang kita ketahui selama 1 minggu kemarin ya, pergerakan impulsif itu memakan daripada candle impulsif bearish. Artinya ada bullish engulfing ya di time frame weekly, sudah saya sampaikan juga di analisa weekly, dan tentunya ini yang nanti akan kita kawal setiap harinya. Dan kita lihat di hari Senin sudah start ada koreksi, ada pembentukan candle bearish terjadi dan berusaha break di bawah area 23,6% 1845.50. Yang menjadi catatan hari ini ya, memang ada dua pastinya, kalau nggak naik ya pasti turun kan, seperti itu. Tapi ya nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil untuk kita lihat kecenderungan pergerakan XAU-USD selama sesi Asia, sesi Eropa sampai dengan sesi Amerika ya. Insya Allah pasti ada informasi yang cukup jelas, meskipun saat ini masih dalam potensi ya. Kalau kita lihat ya, seperti biasanya yang sering terjadi muncul candle seperti ini adalah ini ada mother bar ya. Ini sekarang ada inside bar, kemudian ada impulsive bearish. Maka ada 3 inside down yang bisa terjadi ya dari posisi pergerakan ini. Artinya kalau itu terjadi maka ada koreksi bisa mencapai area golden level ya, lebih rendah daripada pergerakan sebelumnya. Dan ini yang menjadikan sebuah catatan. Tapi kalau candlenya membentuk impulsive bullish dan memakan daripada candle warna merah, artinya ada rally base rally terjadi di posisi saat ini. Tapi menariknya ya, kalau pergerakannya masih di wilayah area impulsive bullish, tidak ada perubahan, artinya range pergerakannya hanya berkisaran ya. Contoh hari Senin juga tidak memberikan dorongan yang cukup signifikan ya. Maka menurut saya juga ada potensi yang dimana ketika posisi tersebut menunggu hasil news yang akan rilis sampai dengan hari Rabu besok ya minimal ya, maka pergerakan hanya bergerak konsolidasi. Adapun koreksi akan mendekati ya minimal wilayah antara area 1837.69 yang akan menjadikan titik pemantauan kita sampai area golden level. Dan ini ya yang bisa kita lihat di time frame daily untuk informasi saat ini. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam kita pastikan di sini kalau kita lihat dari kecondongan pergerakan koreksinya ini ya, meskipun terlihat ya dorongan impulsif sebelumnya tidak lebih besar daripada wave pertama. Kalau teman-teman masih ingat yang saya sampaikan di analisa weekly ya, dimana di sini membentuk
wave 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari wave kelima ini adalah masuk kepada wave correction, wave ABC ya. Ini wave A ya, Anda bisa lihat ini wave B, dan akan terjadi penurunan menuju wave C sampai dengan target berapa nanti kita lihat. Tentunya saat membentuk impulsif bearish ya, di sini gelombang impulsif dan membentuk wave A, saat ini menuju wave B, dan wave B ini saya melihatnya ada potensi pembentukan wave 1, 2, 3, 4, 5 lagi ya, bergerak impulsif. Artinya saat ini memang terlihat menuju wave keempat ya. Artinya di sini ada wave 1, wave kedua, wave ketiga, dan ini wave keempat. Dan wave keempat memang kecenderungannya akan mengkoreksi pergerakan dari impulsif wave ketiga ini, dan ini bergerak minimal 50% kalau kita perhatikan. Tapi nanti kita lihat ya. Contohnya wave kelima itu seperti ini. Ini wave 1 ya, perhatikan. Ini wave kedua dan ini wave keempat, dan saat ini menuju wave kelima. Apakah akan terakhir di posisi supportnya ya di kisaran 1844.40 baru menuju wave kelima ya, sampai minimal area resisten atau membentuk sebuah pergerakan impulsif kembali ya. Ini yang perlu kita lihat, dan tentunya kalau kita perhatikan di posisi terakhir candle time frame 4 jam, dorongan seller ini menguat ya, melemah lebih dalam setelah pembentukan bearish engulfing, tapi ada tekanan buyer terjadi ya. Pasti di time frame kecil, contoh 1 jam, ada informasi kuat mendorong pergerakan ini terjadi kenaikan. Dan kalau saya perhatikan pun dari kenaikan ini membentuk pergerakan long legs doji ya di time frame 4 jam, tapi tidak memberikan dampak yang cukup tinggi di time frame 4 jam berikutnya. Dari pukul 21.00 sampai dengan jam 1 dini hari tidak memberikan pergerakan impulsif bullish yang close di atas daripada bearish engulfing ini. Bearish engulfing ini close-nya, open-nya ya, yaitu di kisaran 1854 ya, 54.21an ya. Di area sini 54.21 memang tipis ya koreksinya, tapi ternyata tidak mampu break di atas daripada opennya ini. Maka ketika pergerakan market tidak berhasil close di atas daripada open ya, di sini nih close itu artinya breakout, dan candle ini close di atas daripada open, itu menunjukkan akan terjadinya penguatan kembali, buyer momentum akan terjadi. Tapi karena ini gagal ya, di pukul 1 dini hari close-nya di bawah area support di 1850.58, di sini menunjukkan potensi pelemahan berlanjut terjadi. Pukul 1 dini hari sampai dengan penutupan tadi pagi jam 5 pagi terjadi candle impulsif bearish kembali, dan inilah yang menunjukkan pelemahan terjadi di hari Senin kemarin. Gagalnya ketika candle time frame 4 jam dari jam 9 malam sampai dengan jam 1 dini hari gagal membentuk pergerakan impulsif, atau bisa juga di sini membentuk pergerakan di mana ada long legs doji dan impulsif bullish berlanjut. Ya, jadi posisi ini untuk hari ini seperti apa? Saya melihatnya ada potensi impulsif bearish ini ya. Kalau kita lihat range-nya, sebentar kita coba cek range-nya ya. Dari close pergerakannya sampai dengan titik impulsif bearish ini, opennya ini mencapai 3,62. Artinya masih ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan. Saya akan menandain dulu ya, ini saya rubah, saya geser dulu ya untuk supportnya. Minimal ada breakout di atas daripada open dari time frame 4 jam ini, yaitu 1850.26 ya. Kita lihat ya, apakah nantinya dari open bearish ini ya, open penurunan impulsif di time frame 4 jam, apakah akan membentuk candle impulsif bullish seperti ini contohnya ya, dan close di atas daripada opennya. Kalau ini terjadi seperti ini, Anda bisa lihat ya, sebentar saya kasih warna hijau ya, seperti itu. Saya akan penebalkan posisinya. Nah, jika mana posisinya akan membentuk impulsif bullish seperti ini, atau impulsif atau bullish pin bar ya, dari dia penurunan dan dia menguat sampai close di atas open 1850.26 seperti ini, maka ini saya akan memberikan informasi awal akan terjadi kenaikan untuk pergerakan XAU USD. Tapi kalau masih bergeraknya setengah daripada candle impulsif bearish ya, setengah dari impulsif bearish,
maka seperti ini ya setengah, maka di sini juga mengidentifikasi bahwasanya akan terjadi 3 in setup. Tinggal satu candle impulsif berikutnya apakah berhasil close di atas open atau tidak. Tapi kalau candlenya ternyata bergeraknya adalah bearish ya seperti ini dan ditutup di candle warna merah ya, apalagi close di bawah supportnya 1844.40, maka besar kemungkinan akan menuju ke wilayah target breakout yang kita gambarkan, yaitu ke area 38,2%, 1837.69. Tinggal kita lihat nanti informasi kuat, ternyata di time frame 4 jam di sini ada area order block yang memungkinkan akan terjadi penolakan. Dan tentunya jika mana ini terjadi, maka sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terlihat posisinya akan terjadi bearish ya. Karena area ini sampai dengan order block ini sudah mencapai di kisaran $15 per troy ounce. Ini menjadikan sebuah catatan sampai dengan sore hari ini. Oke ya, jadi itu kesimpulannya. Hal yang perlu kita pantau adalah pagi ini pembukaan XAU USD time frame 4 jam apakah mampu membentuk candle impulsif bullish engulfing ya seperti ini, atau akan bergerak membentuk candle bearish yang seperti yang sudah saya sampaikan. Oke, itu menjadi pemantauan opennya 1850.26. Dan sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 1 jam. Kita lihat, nah di time frame 1 jam ada potensi pembentukan area base ya, artinya masih bergerak di kisaran antara key resistance sampai dengan low terakhir ya, yang itu mendekati wilayah supportnya 1844.40. Artinya ada kecenderungan membentuk sebuah pergerakan konsolidasi ya kalau kita perhatikan, karena ada perubahan candle terjadi di time frame 1 jam. Dari sebelumnya di sini adalah candle impulsif bearish yang cukup kuat, dan ada kemudian di sini sudah membentuk sebuah candle di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Meskipun kalau kita perhatikan di sini ada terjadi drop base, besar kemungkinan juga bisa terjadi drop. Tapi tetap menjadikan sebuah catatan kita adalah yang pertama adalah open bears di time frame 4 jam 1850.26 sampai dengan titik terendah berikutnya. Karena pergerakan saat ini masih berada di area rally base rally ya, atau ada pembentukan order block di wilayah ini ya. Jadi kesimpulannya untuk pergerakan sementara ini saya hapus aja. Untuk pergerakan saat ini yang perlu kita pantau adalah range-nya ya, yaitu berkisaran antara key resistance untuk kita melihat informasi di awal ya di area ini. Ini menjadi titik pemantauan kita. Oke, ini menjadikan titik pemantauannya. Yang pertama di situ, yang kedua adalah wilayah area support 1844 yang tentunya berdekatan dengan low terakhir di sini ya. Maka di sini adalah menjadikan pemantauan di kisaran antara 1845 sampai dengan 1844.43. Ini menjadikan pemantauan. Artinya kalau terjadi breakout impulsif bearish ya di time frame 1 jam, maka kecenderungannya akan turun. Tapi kalau terjadi impulsif bullish, close-nya di atas daripada key resistance yang sebelumnya, ini adalah key resistance, saat ini menjadi wilayah support ya. Kita tandain dulu di sini menjadi wilayah support ya, support. Support become resistant ya di wilayah tersebut, maka akan kecenderungannya sebentar ini kita tandain dulu resisten. Udah ya. Ini posisinya ya, yang menjadikan titik resisten di sini dan supportnya ada di sini. Ini akan menjadikan konfirmasi ya, kita tunggu apakah impulsif bullish terjadi dan close di atas area resisten 1847.39 atau bergerak impulsif bearish. Artinya masih bergerak konsolidasi. Saya lebih baik memang kecenderungan akan saya pantau dulu sampai ada kejelasan daripada struktur yang terjadi. Maka akan menguji atas bawah seperti ini. Kecenderungannya sih terlihat akan terjadi pergerakan konsolidasi ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tapi tentunya tetap kita lihat kalau kecondongannya tetap ya close di atas daripada resisten, maka akan menguji open bulls ya, yang sudah kita tandain, yang sudah saya jelaskan time frame 4 jam tadi. Jika mana ini di close time frame 4 jam dari pembukaan pagi sampai jam 9 pagi ya,
close di atas 1850 maka akan kecenderungan kuat naik sampai dengan sesi Eropa. Tapi kalau masih bergerak setengah, ya nanti kita lihat apakah mampu bergerak menguji kuat wilayah open daripada 1850.26. Oke, ini itu yang pertama ya. Sekarang kita lihat kalau terjadi breakout impulsif bearish di bawah low-nya daripada low terakhir sampai dengan key supportnya, maka akan kuat menuju wilayah area low monthly ya di sini, yaitu di 1800, kisaran 1841 ya, di area tersebut yang akan menguji minimal mendekati wilayah tersebut. Oke, jadi ini yang teman-teman bisa saya sampaikan ya. Sampai dengan posisi saat ini kecenderungan memang masih dalam posisi naik ya. Apalagi kalau kita lihat di time frame 1 jam ini sempurna ya pergerakannya setelah breakout MA50, kemudian dia koreksi mendekati MA50, dia naik lagi. Ya, ini hampir menyentuh, dia naik lagi, dan posisinya terakhir memang sudah breakout swing terakhir di sini ya, sudah di breakout dan ternyata terjadi penurunan berlanjut dan saat ini bergerak sudah berada di MA50. Memang kecenderungan memang akan bergerak naik, cuman hal yang perlu kita konfirmasi dulu adalah pembentukan daripada pattern yang sudah saya jelaskan time frame 4 jam bahkan di 1 jam. Oke ya. Dan nanti kita lihat newsnya, perkembangannya insya Allah nanti akan saya sampaikan di grup Telegram daripada Zona Forex itu sendiri ya, yaitu ZF Brotherhood. Informasi mengenai grup ataupun sosial media daripada Zona Forex itu linknya ada di deskripsi, silakan dilihat dan klik, silakan diikutin. Banyak informasi, bahkan banyak juga edukasi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat di setiap apa yang saya infokan. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.